PKS gitu. Sebaliknya yang dengan mudah bisa diajak itu P3 saja. Tapi seperti PAN, Demokrat itu tidak semudah itu. Ada kendala psikologis di sana. Apa kendala psikologisnya? Saya kira relasi antara Bu Mega dengan Pak SBY yang sampai sekarang masih beku ya. Bukan dingin, beku. Kalau dingin kan masih ada hangat-hangatnya dikit. Ini beku gitu. Sehingga kemudian secara politik mungkin ya masuk-masuk saja hitungannya. Tapi kalau beku secara psikologis kan agak berat juga. Pak Hendrawan mau menanggapi. Gimana? Pak Hendrawan? Apa yang berlebihan? Ya Pak Khodari ini mengembangkan spekulasi politik yang berlebihan sebenarnya. Memang dari segi cerita menjadi dramatis, ya, menjadi sesuatu yang luar biasa. Tetapi sebenarnya komunikasi yang dilakukan menurut kami tidak beku, itu cukup hangat. Apa misalnya kalau hangat berarti artinya memang Demokrat itu bisa diterima langsung gitu. Contohnya saja yang sederhana lah, pada saat pemberian gelar pahlawan nasional untuk Bung Karno, komunikasi itu berjalan dengan baik. Benar, demikian Mas Didi. Kalau saya gini aja, kalau saya contohnya sederhana saja. Kemarin acara 17 Agustus, Bu Mega datang nggak? Selama 10 tahun ini datang nggak? Ada titik itu aja. Tapi yang disampaikan Prof. Hendrawan itu ada Setiap tahun kami hubungan kalau sangat persoalan baik. upacara 17 Agustus itu, persoalannya setiap tahun kami mengadakan acara yang sama di DPP. Dan acara itu digunakan juga sebagai silaturahmi. Oke, Itulah yang gimana? membuat kenapa kalau setiap ada acara ketua umum datang di Lenteng Agung. Ya. Jadi tidak ada yang luar biasa sebenarnya. Oke, kita dengarkan dari pihak Mas Didi. Sesungguhnya di antara kader-kader antara Demokrat dengan PDIP hubungan sangat bagus. Pak Prof. Hendrawan ini sahabat saya ya, sama-sama di Balek, banyak kebijakan kami bersama-sama. Jadi banyak hal-hal yang baik antara kami dengan PDIP. Itu kan di kader, kalau tingkat elitnya? Kemarin ya gelar pahlawan nasional akhirnya seperti Prof. Hendrawan katakan diwujudkan di pemerintahan SBY ya. Jadi hubungan sangat baik, banyak kebijakan-kebijakan dalam legislasi yang kami walaupun posisi PDIP itu sebagai penyeimbang ya sebelum ini, tapi banyak bisa bersama-sama dalam hal-hal yang bagus juga ya. Kalau masalah yang tadi Ibu Mega, tadi Prof. Hendrawan sudah jelaskan. Saya pikir ya kita sebagaimana Prof. Hendrawan ya, saya ingin spekulasi lebih jauh ya. Tapi ya, yang pasti hubungan sangat baik. Apalagi tradisi yang dibangun terakhir ini dengan membantu ini kan tambah lebih baik lagi hubungan antara keduanya. Tapi sekali lagi niat baik Partai Demokrat tentu tanpa syarat. Kami bukan karena menginginkan kursi di parlemen, itu sama sekali tidak. Tapi semata-mata ingin membantu agar apa yang sudah berjalan ini bisa lebih baik kemudian. Itu saja. Kalau saya bilang gini aja, kita lihat 17 Agustus tahun depan Ibu Mega datang atau tidak. Kalau Bu Mega tetap tidak datang, saya salah. Itu aja. Baik, Bapak-bapak, di ujung telepon kita sudah tersambung dengan Menko Polhukam, Pak Joko Suyanto. Selamat sore, Pak Joko. Selamat sore Anggi Rizky. Apa kabar, Pak? Selamat sore Mas Broderi. Iya, selamat sore Pak. Bung Didi. Selamat sore Pak Joko. Ya, Pak Joko, yang menarik dari perbincangan kita saat ini ada terkait dengan pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Joko Widodo di Bali. Dari pertemuan ini yang Anda tahu hanya membahas masalah RAPBN saja atau juga terkait dengan isu BBM ini loh Pak? Kenaikan ini kan yang kumpul para politisi dan pengamat politik ini ya. Saya tidak ingin masuk ke urusan politiknya lah. Tapi saya kok membaca dan mendengar banyak komentar seolah-olah pertemuan antara presiden dengan presiden terpilih itu hanya disimplifikasikan, hanya ngurusi kenaikan BBM dan APBN. Ini urusan kepala negara, presiden bukan hanya sekedar itu. Dan ini sekali lagi bukan pertemuan yang sekali saja nanti. Ini setelah ini pasti ada pertemuan-pertemuan lagi yang sangat komprehensif antara beliau berdua. Kemudian beliau juga akan mendirektif kepada para menterinya bertemu dengan counterpartnya Pak Jokowi nanti siapa yang ditunjuk. Jadi jangan sampai ada kesan seolah pertemuan malam ini hanya membahas BBM, membahas APBN, membahas kenaikan BBM, membahas yang kalau menurut saya yang sangat-sangat teknis operasional. Pasti, dan tadi pagi sudah disampaikan bahwa Presiden bahwa beliau akan lebih banyak mendengar apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi. Karena kan sebenarnya yang berkepentingan Pak Jokowi untuk apa sih yang beliau perlukan dari Bapak Presiden. Dan itulah yang sebenarnya yang
yang nanti malam itu sebenarnya belum ada yang tahu yang mau dibicarakan apa nanti malam kecuali Pak Jokowi dan Pak SBY karena pertemuannya hanya 4 mata. Tapi kan isu penting Jadi, ini kelangkaan BBM ini loh Pak Joko. Begini, Mohon maaf, Pak. Ya. iya saya tahu bahwa BBM saya kira sudah mulai diinstruksikan untuk digelontorkan, tidak lagi mengurus soal kuota. Saya kira itu sudah ada keputusannya Ya. dan Ya. sudah hari ini sudah Baru hari ini digelontorkan. ya. Iya, itu kan sudah hasil dari rapat-rapat kita, meskipun tidak di negara sendiri, di tim-tim juga rapat tentang itu dan gelontorkan. Jadi tidak ada, artinya gini, kalau menurut saya, jangan sampai pertemuan antara kepala negara dan calon nanti yang sudah terpilih menjadi kepala negara itu disimplifikasikan hanya pada hal-hal yang menurut saya kok sangat basic, yang pasti bisa, peluang-peluangnya masih bisa diciptakan begitu. Harus dipikirkan bagaimana nanti pertanyaan tentang, kalau menurut saya ya, saya tidak tahu nanti, lebih baik tidak asal ke situ lah. Tapi lebih masalah-masalah yang sangat mendasar, hubungan internasional, bagaimana kita membangun masa depan bangsa kita dan sebagainya. Ini kan sangat taktis sekali, 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Dan perlu diketahui di Undang-Undang 17 itu ada namanya RPJP dan RPJM. Acuannya di situ. Program-program calon-calon presiden yang akan datang itu ya harus dari situ. Undang-undang itu yang harus dipatuhi. Oke, jadi nggak benar Pak Joko ya kalau ada kayak bargaining politik dan lain-lain seperti itu? Saya tidak akan masuk. menghindar dari isu politiknya. Sekali lagi saya bukan politisi, tapi saya yang ditutup oleh kepada beliau kepada Pak Jokowi, pertemuan hanya 4 mata. Substansinya ya sangat tergantung Pak Jokowi ingin apa dari Pak SBY kan gitu. Ingin Ya, menaikkan boleh harga saja BBM katanya Pak. analisa dari analis, dari pengamat, dari politisi. Dalam konteks itu bargaining apapun namanya itu urusan politisi, pengamat, perkiraan. Tapi kalau menurut saya ya itu tebak-tebakan boleh saja, saya juga tidak melarang. Tapi yang tahu betul itu ya Pak SBY sama Pak Jokowi. Ya. Oke, kalau kita tunggu nanti Pak ya, selepas pukul 8 malam nanti apa hasil pertemuan 4 matanya? Iya, kayaknya agak diundur sejenak karena Pak SBY akan sedang mempersiapkan acara untuk pidato besok itu. Oke. Jadi mungkin agak mundur sedikit lah, barang-barang setengah jam paling. Oke, Oke, baik. terima Pak kasih Pak Joko Suyanto. Terima Ya, kasih. salam Bu Sedori, Pak Adi Undiri. Ya. Ya. Terima kasih Pak Joko. Mas Didi, terima kasih. Terima kasih Mas waktunya. Budori. Terima kasih, Mas Bang Budori. Hendrawan, terima kasih sudah bergabung di Kabar Petang.